Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Rehoboth Church, senang kita kembali berjumpa di ibadah tengah minggu pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita mau datang menghampiri Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, tenang teduhkan hati kita mau datang menghampiri Tuhan. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Lagi bersama katakan, ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Ku duduk diam, hampirimu ya Allahku. Ku nanti hadiratmu, jamah dan penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Ini rindu kami Tuhan, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Tak terselami agungnya karya-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau tak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau selalu ada menyertai, menjaga setiap langkah kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Tak terselami akalmu bagiku, tak terselami agungnya karyamu, lebih dari semua rencanaku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau menyertai dan menjaga selalu, membimbing mengawal setiap rencanamu, lebih dari semua pilihanku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Mari dengan ketulusan kita sampaikan pujian ini. Tak terselami akalmu bagiku, tak terselami agungnya karyamu, lebih dari semua rencanaku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau menyertai dan menjaga selalu, membimbing mengawal setiap rencanamu, lebih dari semua pilihanku. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang baik. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Kau Bapa yang sempurna, Kau lebih tahu dari yang ku pandang baik. Kau Bapa yang sempurna, caramu selalu mengagumkan bagiku. Caramu selalu mengagumkan bagiku. Caramu selalu mengagumkan bagiku. Shalom Bapak Ibu terkasih, jumpa lagi kita di ibadah tengah minggu. Sore hari ini kita akan membahas mengenai kebajikan dalam pernikahan. Sesuatu yang penting untuk kita sama-sama diskusikan sore hari ini, karena tidak sedikit dari kita bergumul dan juga menghadapi tantangan dalam kita menjalani rumah tangga. Maka sore hari ini kita akan berdiskusi dan juga sama-sama merenungkan firman Tuhan mengenai pernikahan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa.
Bapak kami bersyukur buat sore hari ini. Sebentar kami akan belajar dari firman-Mu. Hikmat-Mu menyertai kami, mampukan kami mengerti, memahami, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami Roh Kudus, dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, bicara tentang kebajikan di dalam bahasa Yunani seringkali dikaitkan dengan kata arti dari arete, ya, yang bisa diartikan sebagai kebaikan moral, keunggulan hidup, atau kualitas luhur. Nah, dalam konteks yang lebih sempit, bicara tentang kebajikan dalam konteks pernikahan, maka ada 3 hal yang saya pelajari Bapak Ibu bicara tentang kebajikan. Yaitu berarti waktu kita bicara kebajikan dalam pernikahan itu berbicara tentang bagaimana kita menjalani pernikahan bukan hanya semata-mata cinta secara emosional, tetapi dengan keutamaan moral, kesetiaan, pengorbanan, dan juga kerendahan hati. Lalu poin yang kedua, maka waktu kita bicara tentang kebajikan dalam pernikahan, pernikahan itu sendiri adalah cermin cinta kasih dari Kristus kepada jemaat. Artinya setiap kita pasangan-pasangan yang dipanggil untuk menampilkan kasih Kristus di dalam pernikahan kita dengan berlandaskan kebajikan, bukan hanya sekedar apa yang kita rasakan. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, bicara kebajikan itu sendiri dalam pernikahan, maka ini berbicara tentang bagaimana pernikahan itu akan melihatkan atau menampakkan kepada kita apakah kesabaran, kejujuran, saling menghargai, dan juga mengendalikan diri satu dengan yang lain itu betul-betul terwujud di dalam pernikahan. Bapak Ibu, maka firman Tuhan dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 33, di sana dikatakan bagaimana juga kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Dari sana kita bisa belajar Bapak Ibu bahwa ada perintah di mana kita baik sebagai pasangan suami secara khusus, kita harus berlaku atau melakukan sesuatu yang harusnya terjadi, yaitu kasihlah istrimu sendiri, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Suami-suami, kita diperintahkan untuk mengasihi pasangan kita, istri kita, seperti kita mengasihi diri sendiri. Apa artinya kita mengasihi diri sendiri? Mengasihi diri sendiri berarti di sana ada apa? Yang pertama, sebagai kita orang yang mengasihi diri kita, pasti di sana kita akan berlaku setia. Setia itu bicara soal apa? Apakah hanya sekedar berarti kita berkata kita hanya milik seseorang, punya seseorang, gitu ya dalam perkataan, tapi bukan. Kita berkata kita setia kepada diri kita menghargai diri kita, maka berarti kita betul-betul tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Karena kita harus berlaku seperti kita mengasihi diri kita kepada juga pasangan kita, maka hendaknya kita juga tahu berlaku yang baik bagi diri kita juga kepada pasangan kita. Kalau kita tahu, kita pribadi kita maunya kita betul-betul dicintai secara utuh, ya, secara betul-betul sepenuh hati, ya. Maka seharusnya juga selayaknya kita sebagai seorang suami, kita berlaku hal yang sama kepada pasangan kita. Kalau kita ingin dicintai secara utuh, penuh, sepenuh hati, hendaknya kita juga berlaku kepada pasangan kita. Kita mencintai penuh, sepenuh hati pasangan kita. Bukan hanya berkata dalam mulut, tetapi kita buktikan secara perbuatan. Karena kita secara pribadi kan kita nggak mau. Kalau kita bilang orang mengasihi kita hanya kata perbuatan, kata-katanya saja, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatannya. Maka harus hal yang sama juga berlaku dan kita berlakukan kepada pasangan kita. Ya, jangan ya kita berkata kita seorang yang setia, hanya dialah seorang yang punya, ya. Hanya dialah seorang yang memang betul-betul memiliki kita. Tapi itu cuma di mulut. Begitu ada godaan gitu ya, begitu ada yang melirik, wah kita tergoda. Ada yang lebih cantik, lebih menarik di luar sana, lalu kita jadi tergoda. Bapak Ibu, ya, terutama secara khusus suami-suami, ingat, istri kita cantik buruknya itu ada di tangan bapak-bapak. Ya, kalau kita mau dia jadi terlihat cantik, ya rawat dia. Jangan cuma hanya dituntut dia untuk cantik, tapi tidak diberikan dia perawatan, tidak didukung dia. Baru dia beli lipstik sedikit, kita udah cerewet. Baru dia beli maskara sedikit, bedak sedikit, kita udah berisik.
Tapi kita mau dia cantik, mau dia kelihatannya menarik. Tetapi dukungan dan support kepadanya nggak diberikan. Kita bilang, kenapa mama sekarang nggak seperti dulu? Dulu lakukannya banyak, sekarang langsung bablas gitu ya. Tetapi kita tanya pada diri kita bikin nggak yang baik buat pasangan kita? Kita dukung nggak dia? Mungkin dia pergi ke sport, gym, olahraga. Ya, jangan cuman pagi ketemunya itu daster, pulang malam ketemunya itu lagi daster. Tapi kita mau dia kelihatannya cantik, dia menarik, dia sehat, fit. Tapi kita nggak dukung untuk dia bisa mewujudkan apa yang jadi impian kita. Jadi bicara setia Bapak Ibu, bukan hanya ngomong I love you, just only you. Bukan. Tetapi buktikan dengan apa yang bisa kau katakan, kau perbuat juga kepada dirinya. Kalau kau tuntut dia cantik, buktikan dengan apa perbuatanmu yang membuat dia jadi semakin cantik. Itu bicara soal kesetiaan dalam kebajikan di dalam rumah tangga. Lalu yang kedua Bapak Ibu, bicara dari Efesus 5 ayat 33, di sana juga dikatakan, bagaimana kita harus mengasihi diri istri kita seperti diri kita sendiri. Maka di sana yang poin kedua bisa kita pelajari adalah adanya kerendahan hati. Kerendahan hati bukan artinya kita saling menunduk satu dengan yang lain kepada pasangan kita. Bukan begitu Bapak Ibu. Tetapi bicara kerendahan hati di sini dikatakan bagaimana kita secara sadar, rela, kita mendahulukan kepentingan pasangan kita daripada ego kepentingan kita. Daripada ego kepentingan pribadi. Kalau dibilang kita memang orang yang rendah hati, orang yang sadar bahwa pasangan kita harus hargai, kita hormati seperti diri kita sendiri. Maka kerendahan hati itu dibuktikan dengan apa? Kita mendahulukan pasangan kita daripada ego kepentingan kita pribadi. Baru itu disebut seorang pasangan yang apa? Mengasihi istrinya, pasangannya seperti dirinya sendiri. Kalau suami cuma taunya aku dan aku dan aku di rumah tangga, kepentinganku, kesukaanku, mauku, maka tidak akan ada yang namanya kebajikan dalam pernikahan. Tidak ada yang namanya kasih, yang namanya berkat, yang namanya kemurahan hati, damai sejahtera di dalam pernikahan. Itu nggak mungkin terjadi. Jadi kalau kita mewujudkan yang namanya pernikahan surgawi, pernikahan seperti apa yang Bapa mau, hendaknya kebajikan dalam pernikahan itu penuh dalam kita. Efesus 5 ayat 33 mengingatkan, yaitu apa? Kita mengasihi pasangan kita, istri kita, seperti diri kita sendiri. Maka ada poin yang kedua di sana dikatakan, rendah hati. Hai bapak-bapak, bagaimana dirimu hari ini terhadap kau punya pasangan? Betul, laki-laki harus yang di depan. Tetapi ini tidak berlaku waktu kau memperlakukan satu dengan yang lain pasanganmu di dalam pernikahanmu. Istrimu, dia bukan pembantumu. Istrimu, dia bukan hanya sekedar asistenmu. Istrimu sama dengan dirimu. Karena apa? Di dalam pernikahan tidak ada yang satu lebih unggul. Kekristenan ya, pernikahan Kristenan. Yang satu lebih rendah. Satu dengan satu sama-sama jadi satu. Pikirkan baik dan ingat baik. Lalu di sana juga harus ada, namanya kita mengasihi istri kita. Maka harus ada apa? Pengampunan. Bapak Ibu, siapa kita tidak pernah bersalah? Atau siapa kita tidak melakukan satu kesalahan kepada satu yang dengan yang lain, terutama pada pasangan kita. Pengampunan bicara bukan hanya terjadi konflik, lalu kita memberikan pengampunan. Bukan. Tetapi pengampunan di sini bicara lebih dalam. Tidak ada dendam. Tidak ada sesuatu yang kita taruh dan terus kita ingat-ingat. Waktu kita berkata, baik, saya minta maaf dan saya memaafkan. Bukan lagi ada sesuatu yang disimpan. Karena bicara pengampunan bukan hanya melepaskan maaf waktu ada konflik atau memberikan maaf waktu ada konflik, tetapi juga kita memberikan satu kerelaan secara sadar dan aktif. Ada satu pribadi yang pernah menyakiti kita, ada satu yang pernah tersakiti dalam diri kita, tetapi secara sadar kita mengatakan, saya mau itu semua pulih. Kita bebat lagi, kita obati lagi, kita pulihkan lagi. Dan kita bukan melupakan apa yang pernah terjadi, tetapi kita tidak merasakan lagi apa peristiwa yang pernah terjadi. Jadi bicara mengampuni bukan melupakan Bapak Ibu. Tetapi secara sadar aktif kita berkata kepada diri kita, saya nggak mau rasakan lagi apa yang pernah terjadi dulu, karena saya sudah secara sadar memberikan pengampunan. Mengapa kita harus mengampuni Bapak Ibu? Siapa kita?
Kita berkata kita tidak memberikan pengampunan. Orang hidup kita aja ada cuma karena belas kasihan Tuhan. Pengampunan yang daripada Tuhan yang berlaku atas kita. Di Efesus 5 ayat 33 bicara tentang mengasihi pasangan kita, istri kita seperti diri kita sendiri. Itu juga bicara tentang apa Bapak Ibu? Saling menopang. Bapak Ibu harus saya luruskan di sini. Saling menopang itu bicara tentang bagaimana dalam suasana suka dan duka setiap pasangan saling menguatkan. Saya ingatkan lagi, bicara saling menopang ini bicara bagaimana dalam suasana suka maupun duka setiap pasangan hidup saling menguatkan. Bukan kalau lagi semuanya senyum bahagia, maka Abah sayang. Bukan kalau lagi si istri lagi bagus banget, lagi dandanannya, maka suami sayang. Bukan. Dalam kondisi apapun. Mau si istrinya katanya dandanannya nggak pernah ada. Ya, baru bangun tidur. Dia harus tetap jadi pasangan tercantik. Bukan kalau dia lagi bikin masakan enak, minuman enak, baru dia adalah pasangan terbaikmu. Dalam apapun kondisinya, dia harus tetap pasangan terbaikmu. Dalam suasana suka maupun duka. Dan bicara menopang, maka tidak saling menjatuhkan. Siapa di antara kita berkata kita tetap dalam keadaan firm, baik, sempurna, prima. Gak ada yang bisa. Saat ini kita sehat, tapi bisa besok kita sakit. Saat ini kita kuat, tapi besok bisa kita jatuh tidak berdaya. Maka sebagai pasangan, waktu kita menjalani pernikahan tadi, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Kita harus sadar, kita harus saling menopang. Dalam keadaan suka maupun duka, dia tetap yang terbaik dan kita saling mendukung. Sama seperti janji pernikahan yang diucapkan waktu kita pertama kali naik ke altar. Dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan sedih maupun gembira, tetap dia adalah pasangan terbaik yang kau pilih yang di dalam Tuhan. Kalau suamimu masih kuat, gajinya masih penuh, masih prima dia, maka dia adalah suami terbaikmu. Begitu dia lemah, tua, nggak berdaya, pensiun, lalu kau berkata, dia cuma orang yang sudah usia tua, nyusahin. Jangan. Ingat, itu komitmenmu yang kau ucapkan waktu kau naik ke altar. Dan tidak ada yang memaksamu. Karena sebelum perjanjian itu kalian ucapkan, Bapak Ibu ucapkan, disadarkan, diingatkan oleh hamba Tuhan. Betulkah kalian memang secara sungguh-sungguh dan sadar di hadapan Tuhan untuk berani mengambil dia sebagai pasangan? Nah, setiap kita dengan sadar dan komit yang luar biasa, kita katakan siap, maka kita ucapkan janji pernikahan kudus yang sakral itu. Bapak Ibu, hari-hari ini saya sedih. Saya melihat bagaimana ada banyak pernikahan goyah, rapuh, hancur. Cuma karena satu dengan yang lain hanya tetap menuntut pasangannya tetap prima seperti awal dia merasa pernikahan itu berlangsung. Padahal sejatinya tidak ada yang semua tetap steady Bapak Ibu, tetap stabil, tetap seperti awal. Karena ada waktu yang menggerus, ada usia yang membuat itu jadi turun, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat itu hilang. Tapi waktu kita sadar, ada sebuah perintah yang harus kita lakukan. Dalam Efesus 5 ayat 33, kita mengasihi pasangan kita, istri kita, seperti diri kita sendiri. Maka itu yang akan membawa kita tetap bijak dalam melakukan pernikahan. Dan yang terakhir, di sana dikatakan, dan hai istri-istri, hendaknya menghormati suaminya. Di sini berkata apa? Harus ada sebuah keteladanan yang dihasilkan dari sebuah pernikahan. Kepada siapa? Keturunan, generasi selanjutnya, anak-anak. Bapak Ibu, saya memang tidak pernah melakukan riset langsung secara ilmiah. Tetapi dari pengamatan saya sebagai seorang yang terlibat banyak dalam bidang akademis, saya menemukan salah satu poin mengapa ada banyak di generasi-generasi muda hari ini kehancuran, krisis moral, ketidaktaatan, tidak patuh. Karena mereka nggak mendapatkan figur contoh langsung bagaimana mereka harus hidup takut akan Tuhan. Tidak ada namanya teladan di dalam rumah. Dan itu yang membuat hancur generasi selanjutnya. Dan Bapak Ibu tahu, itu iblis suka. Memang
Di akhir-akhir zaman yang dihancurkan itu bukan langsung orang-orang muda. Mereka pergi party, dugem, narkoba, seks bebas. Bukan itu. Tetapi mereka dibuat tontonan langsung, pengajaran langsung. Yaitu apa? Teladan yang rusak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Ada sesuatu yang menyedihkan. Beberapa kali saya masuk ruang konseling. Anak-anak berkata bahwa mereka lebih suka di luar daripada di dalam rumah. Ini menyedihkan Bapak Ibu. Maka hendaknya setiap kita yang menonton tayangan ini, sore ini, kita kembali sadar kepada satu perintah yang luar biasa dalam Yesus 5 ayat 23. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah hormati suaminya. Mari kita mengasihi pasangan kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan hendaknya setiap pasangan memang menghormati pasangannya. Agar apa? Agar terbangun rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga yang mencerminkan Kristus. Rumah tangga yang menjabarkan apa perintah Tuhan yang harus mereka hidupi di anak-anak. Hingga akhirnya keteladanan bagi anak-anak itu terwujud. Bapak Ibu, saya mau menutup dengan sebuah contoh kasus Bapak. Satu kali ada seorang ibu masuk ke ruang konseling. Dan dia sharing Bapak Ibu. Dia merasa begitu sakit sekali, tersinggung sekali. Karena suaminya, pasangannya yang harusnya dalam pikirannya orang yang sangat mengasihi, orang yang sangat sayang kepadanya, tetapi berbicara sangat keras, kasar. Alih-alih si istri membalas dengan kemarahan, si istri membalasnya dengan kerendahan hatian. Dia coba berbicara baik-baik hati ke hati. Tapi suami, saya juga nggak ngerti. Apakah mungkin di momen itu dia lagi suntuk dengan pekerjaannya, problem yang lagi dihadapi, atau permasalahan apa yang sulit jelimet. Yang terjadi bukannya ajakan si istri ini direspon dengan baik, yang ada suami makin marah. Tidak sampai kekerasan rumah tangga. Tetapi ajakan si istri yang coba ngomong baik-baik, ayo kita ngomong, ada apa sih, masalahnya apa? Dibalas makin jahat, suaranya makin kuat. Itu menyakitkan. Saya mau bilang begini, betul bapak-bapak itu punya harus ruang sendiri. Tapi saya mau kasih tahu buat bapak-bapak, waktu kau memutuskan meninggalkan status lajangmu dan kau memasuki rumah tangga, ambil anak orang, wanita anak orang, ya, seorang wanita anak orang, jadi pasanganmu, kau nggak lagi boleh mempertahankan egomu. Ruang pribadimu begitu kuat. Kau harus sadar bahwa kau sudah punya pasangan yang bukan hanya kau dirimu sendiri hidup, tapi kau harus bersama-sama dengan pasanganmu hidup. Dan kau harus memberi banyak ruang. Siap tidak siap, memang sudah kau putuskan kau masuk dalam pernikahan. Maka yang harus terjadi bagi seorang suami, laki-laki yang memutuskan menikah, dia harus mengupgrade dirinya dan kesadarannya penuh sehari setiap hari. Bahwa memang dia punya pribadi yang lain, di lain dirinya, yang sangat dekat, yang tidak bisa dipisahkan, yaitu istri. Yang tidak lagi harus ada satu benang pun yang menutupi satu dengan yang lain. Keterbukaan, saling mengerti, kesadaran, itu bisa membawa segala sesuatunya menjadi tetap dalam track-nya. Terkadang yang menyakiti istri bukan karena tanganmu, bukan karena uangmu yang terbatas, tetapi karena notasi suaramu, responmu yang begitu buruk. Dan itu membuat segala sesuatunya jadi tidak baik. Ingat, kau mungkin punya susah, kau mungkin punya kesulitan, kau punya segalanya, tapi harus kau ingat, kau sudah memutuskan, kau tidak lagi sendiri. Jadi seorang laki-laki yang sudah menikah, dia harus tahu. Dia harus membuka segala hal dan tidak boleh ada lagi yang dibatasi atau terbatas kepada pasangannya. Apapun itu. Dan dengar, kalau dia sudah memilih jadi pasanganmu, maka dia siap menerima kau apa adanya. Jadi jangan buat masalah yang gak jadi masalah buat dirimu. Itu bagi laki-laki. Tapi bagi wanita,
Saya juga mau mengingatkan dari kisah ini. Hal yang sama yang saya sampaikan kepada si konseli itu di ruangan itu. Harus dipahami. Terkadang laki-laki, dia harus punya me time-nya sendiri juga. Bukan karena dia merasa pasangannya lemah atau tidak bisa mengerti. Tapi tolong berikan dia waktu dan jarak sesaat untuk dia bisa menstabilkan kondisi pergolakan yang ada di dalam batinnya. Hingga waktu kau ajak dia bicara, dia siap. Dan bukan respon negatif yang terjadi kepada diri. Tetapi saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Bahwa waktu kita dalam membangun dan menjalankan rumah tangga, kita punya satu kesadaran. Satu dengan yang lain kita harus membangun namanya saling mendahulukan pasangan kita. Lepas dari ego kita. Maka semua masalah bisa kita atasi. Bapak Ibu, pertanyaan yang paling hakiki saya lempar bagi kita. Silakan Bapak Ibu jawab dan renungkan untuk sama-sama kita olah, kita kejar biar ini terjadi. Apakah pernikahan kita saat ini sudah mencerminkan kebajikan Kristus? Hingga Kristus sungguh-sungguh nampak di dalam pernikahan kita. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Bapa, kami minta satu, biarlah kiranya Roh Kudus, Engkau memberikan kami hikmat, kemampuan untuk melakukan dan menjalani firman itu dalam kehidupan kami. Dan terlebih lagi kami rindu Bapa, kami menghasilkan buah yang baik, hingga melalui buah itu nama-Mu dipermuliakan Bapa. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.